Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami. Pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Setiap dari kita biasanya kan punya idolanya masing-masing ya. Bisa sosok yang kita kenal dekat atau bahkan orang tua kita atau kakak adik kita, atau bisa juga tokoh-tokoh tertentu yang memang menginspirasi. Termasuk juga para selebritis nih. Mungkin Anda salah satunya yang mengidolakan selebritis tanah air atau internasional. Nah, Forbes ini baru saja merilis deretan selebritis Asia yang paling berpengaruh di media sosial dalam daftar Asia's 100 Digital Star 2020. Nama-nama yang masuk dalam daftar ini memang tidak diurutkan berdasarkan peringkat tertentu karena masing-masing itu punya pengaruh yang berbeda-beda. Siapa saja sih mereka? Ada artis dari Indonesia nggak? Kita akan bahas ya bersama. Nah, kita mulai dulu dari Korea Selatan ya, yang memang terkenal dengan K-pop dan drakor-drakornya nih. Nah, Forbes ini mengawali daftar ini dengan menampilkan girl band Korea terkemuka. Hai kalian para pecinta Blackpink, karena Blackpink ini menjadi yang pertama dibahas oleh Forbes ya, spesial nih. Akun official Instagram Blackpink sendiri sampai saat ini sudah diikuti oleh lebih dari 30 juta orang, dan anggota Blackpink yang terdiri dari Lisa, Jennie, kemudian juga Rose dan Jisoo itu adalah selebriti Korea yang paling banyak diikuti ternyata di Instagram. Dan Lisa ini adalah personil atau anggota Blackpink yang punya followers IG terbanyak, bahkan sampai lebih dari 43 juta pengikut ya, dan dia merupakan duta atau brand ambassador untuk merek dari Prancis yaitu Celine. Nah, sedangkan untuk Jennie sendiri berumurnya 24 tahun, jadi mereka memang masih muda-muda, masih cantik-cantik, energik gitu ya. Kalau Jennie ini adalah brand ambassador sama juga merek dari Prancis juga, Chanel. Kemudian Rose juga 23 tahun brand ambassador untuk Saint Laurent, dan Jisoo ini yang paling tua 25 tahun, tapi nggak tua juga lah ya, 25 tahun, ini juga brand ambassador Dior. Jadi semuanya tuh berprestasi masing-masing. Dan di Oktober 2020 kemarin, girl band ini juga menjadi grup penyanyi wanita pertama yang menduduki puncak tangga lagu Billboard Artist 100. Tepuk tangan untuk Blackpink. Selamat ya kalian para followers Blackpink. Tapi selain Blackpink, ini juga ada lagi nih boyband Korea BTS yang juga menjadi salah satu band tersukses di dunia dengan total pengikut Instagramnya mencapai 34,6 juta followers. Tahun ini boyband yang beranggotakan 7 personel ini juga menduduki peringkat ke-47 dalam daftar Forbes 100 Celebrity, yaitu daftar selebritis dengan bayaran termahal. Nah, BTS berapa sih bayarannya? Katanya waktu itu disebut meraih pendapatan sebesar 50 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 700 miliar rupiah. Selain itu, BTS ini juga sudah 5 kali menduduki puncak tangga lagu Billboard 200 album hanya dalam kurun waktu 2 tahun saja. Jadi cepat banget ya, sampai sudah 5 kali. Khusus tahun ini saja bahkan sudah ada 2 albumnya yang menduduki peringkat pertama, yaitu album Map of the Soul 7 di awal tahun ini, dan yang terbaru adalah B, baru minggu lalu sudah dinobatkan menjadi yang pertama ya. Dan yang paling hits adalah lagu Dynamite. Ini juga mencetak atau membuat sejarah baru di YouTube karena ini menjadi video pertama yang ditonton dari 100 juta views dalam 24 jam setelah diunggah. Selain boyband dan girl band, salah satu artis korsel lain masih dari Korea Selatan ini juga paling berpengaruh di sosial media adalah aktor drakor yaitu Lee Min Ho. Salah satu film yang diperankannya adalah serial TV Korea The King Eternal Monarch, dan dengan jumlah pengikut di media sosialnya sebanyak 70 juta followers baik di Instagram atau di Twitter, yaitu lebih dari 70 juta. Lee Min Ho menjadi brand ambassador juga dari Lazada. Selain itu di tahun 2014 Lee juga mendirikan situs atau membuat situs donasi bernama Promise. Ini adalah sebuah situs yang menjadi wadah bagi para pengikutnya untuk bisa memberikan sumbangan. Sampai akhirnya di bulan Maret kemarin Lee Min Ho ini juga mengumpulkan dan menyumbang sampai 252.000 dolar untuk penanganan pandemi COVID-19. Murah hati sekali ya Lee Min Ho ini. Nah, dari Korea Selatan kita terbang ke negeri Bollywood, India nih. Salah satu aktor yang senior
dari India yang paling berpengaruh di media sosial adalah Amitabh Bachchan. Umurnya sudah 78 tahun dan dia diikuti oleh 105 juta orang di seluruh media sosialnya. Nah, dengan kekuatan followersnya inilah di Mei 2020 Amitabh Bachchan berhasil menggalang dana sampai 7 juta dolar loh untuk membantu penanganan COVID-19. Sepanjang karirnya Amitabh Bachchan juga sudah menjadi subjek kurang lebih atau setidaknya 11 biografi. Selanjutnya ada artis Bollywood, ini juga masih muda, cantik, berpengaruh, influencer gitu ya, yaitu Alia Bhatt. Umurnya baru 27 tahun. Selama ini Alia sudah muncul setidaknya di 24 film dan menjadi salah satu artis India dengan bayaran terbesar. Dengan pengikut media sosialnya 74 juta orang, Alia Bhatt ini telah mengendorse ada 18 merek yang terkenal pastinya, ada Coca-Cola, Garnier, dan merek-merek lainnya. Kemudian pastinya ada aktor legendaris India nih, Shah Rukh Khan, berusia 55 tahun. Shah Rukh Khan ini sudah muncul di 80 film dan punya followers sampai 34,6 juta di berbagai media sosialnya. Dan dia juga terkenal dengan aktor yang memiliki jiwa sosialnya tinggi juga, sampai akhirnya di tahun 2018 kemarin itu mendapatkan penghargaan dari World Economic Forum karena sudah memperjuangkan hak perempuan dan para anak. Bagaimana dengan seleb-seleb Indonesia? Kita lihat ternyata ada 4 seleb nih yang paling berpengaruh di Asia dari tanah air yang masuk dalam daftar Forbes ini ya. Yang pertama adalah Rich Brian yang bernama asli Brian Emmanuel Suwarno. Rapper berusia 21 tahun ini memiliki followers IG-nya sampai 3,6 juta. Bahkan Brian juga baru berusia 17 tahun ketika waktu itu single debutnya That Dollar Tick menjadi viral. Nah, ia juga sudah menggarap album terbarunya yaitu 1999 tahun 1999 saat di karantina COVID-19, dan di bulan April kemarin Brian baru saja merilis video musik Bali di YouTube dengan mencapai ditonton oleh lebih dari 8 juta kali di YouTube. Nah, selanjutnya ada juga nih artis cantik, masih muda juga, Cinta Laura Kiel, umurnya baru 27 tahun. Cinta ini punya followers bahkan sampai hampir 8 juta hanya di Instagramnya saja. Selain jadi pemain film, tahun lalu Cinta juga sempat merilis 2 singlenya, itu Vida dan Caliente, ini di YouTube dengan mencapai jumlah viewsnya sampai 5 juta views ya. Dengan kekuatan medsosnya inilah Cinta akhirnya mengendorse beberapa brand mulai dari Bulgari, Oppo sampai Uniqlo. Seleb Indonesia lainnya ada 2 lagi yang juga tidak kalah berpengaruh. Kali ini penyanyi ya, yaitu Raisa berusia 30 tahun, diikuti hampir 25 juta followers di Instagramnya aja. Bahkan video musik Raisa Bahasa Kalbu kemarin ditonton sampai 9,5 juta views di YouTube dan 9 juta di Spotify sejak dirilis di Agustus tahun ini. Jadi hanya dalam waktu beberapa bulan. Dia juga sebetulnya sempat di tahun ini sudah berhasil menjual 10.000 tiket konser dalam waktu 14 jam saja, tapi sayangnya konsernya memang ditunda karena harusnya diadakan Juni, tapi ternyata ada pandemi ya. Yang terakhir ini ada Agnes Monica, paling senior di antara 3 seleb yang lainnya dan memang multi talent. Penyanyi ini usianya 34 tahun, sudah tampil selama 28 tahun di industri hiburan dan pernah berkolaborasi dengan berbagai artis Amerika Serikat termasuk juga Chris Brown. Nah, dengan 47 juta pengikut media sosialnya di seluruh media sosialnya, Agnes ini juga berkampanye untuk melawan narkoba dan human trafficking atau perdagangan manusia. Dan pada bulan Mei kemarin Agnes juga bergabung dalam konser charity atau penggalangan dana yang bisa mengumpulkan uang sampai lebih dari 100.000 dolar ini untuk upaya bantuan COVID-19 untuk United Way. Di Februari 2020 Agnes juga menerima penghargaan Top Social Artist di Billboard Indonesia Music Award, dan pastinya juga Agnes memberikan pesan-pesan positif begitu untuk bisa menggunakan media sosialnya secara bijak, dan dia juga menjadi brand ambassador untuk telepon Vivo atau handphone Vivo dan juga Lazada. Jadi ada 4 artis Indonesia yang masuk dalam deretan artis atau artis Asia yang paling berpengaruh di tahun 2020 ini. Sebetulnya ada 100 ya, tapi nggak mungkin kita bahas satu-satu. Tadi ada 10-nya aja nih dari Asia, dari Korea Selatan, India, termasuk juga Indonesia. Nah, kita bisa belajar banyak hal tentu saja supaya nggak cuma mengidolakan tapi juga bisa mengambil pesan-pesan positif dari para artis atau idola ini.